Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk ta'lim atau kajian bersama dengan Ustadz Yazin. Alhamdulillah pada hari ini juga di penghujung di bulan Rajab ini, mudah-mudahan segala aktivitas kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sampai ke bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Salawat berserta salam moga tetap terlimpahkan kepada hadirat kita Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Alhamdulillah, hari ini yang sudah bergabung Ibu dan Bapak Al-Irsyadiyin, Jamaah Al-Irsyadiyin, mudah-mudahan sehat selalu dimanapun kita berada, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pada kajian kali ini kita bisa memberikan dan menambah wawasan kita. Dan hari ini temanya yaitu adalah Surah Al-Kafirun yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Yazin Al-Hakimi MSI. Maka dari itu kita akan memulai kajian pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan murojaah bersama Surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah bermurojaah surah Al-Kafirun yang berkaitan tentang tema kita kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah 62 yang bergabung. Ustadz Yazinnya sudah ada, Ustadz? Sudah gabung. Alhamdulillah. Oke. Maka dari itu, alhamdulillah Ustadz Yazin sudah bergabung dengan kita. Maka dari itu hadirin mohon mendengarkan dengan seksama dan mikrofonnya mohon di-mute, dan ketika ada pertanyaan bisa chat ke co-host ataupun ke moderator untuk menghematkan waktu kepada Dr.
Yazin Al-Hakimi MSI, kepadanya kami persilahkan. Monggo Ustaz. Jazakallah khair Ustadz Fahmi. Terima kasih juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih juga wabil khusus untuk mengurus yayasan yang saya cintai, yaitu Yayasan Al-Irsyad. Mudah-mudahan insyaAllah semuanya disihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, didekatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum tidak bisa, saya tidak bisa menggambarkan betapa saya senang dan bahagia saat saya bertemu sama antum semua. Nah, saat kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Al-Quran, saat kita bersama-sama memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat juga kita bersama-sama tadarus dan mempelajari kitabullah dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tambah wawasan kita dan juga tambah ilmu kita dan hikmah kita, supaya insya Allah lebih termotivasi, lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat itu tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya kalau tidak ada tadabbur. Tidak ada maknanya kalau kita tidak fokus. Hanya kita menggerakkan badan. Kalau kita membacakan pun, kita juga menggerakkan bibir dan lidah. Nah, tapi perlu kita kalau kita mau ada perubahan dalam kehidupan kita, mau menjadi lebih saleh, lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus salat kita itu melahirkan kebaikan. Salat itu tidak akan pernah melahirkan kebaikan dari kita, tidak akan pernah melahirkan kesalehan dari kita kalau tidak ada khusyuk dan tadabbur di dalam salat. Yang membantu kita khusyuk dan tadabbur adalah memahami isi Al-Quran, memahami apa yang kita membacakan di dalam salat. Nah, itu yang kita berusaha bersama-sama insya Allah mencapainya bersama-sama. Kita insya Allah bersama-sama semakin khusyuk di dalam salat, semakin fokus dan semakin tadabbur Al-Quran di dalam salat. Nah, itu mungkin salah satu tujuan pertemuan kita ini. Selain pertemuan silaturahim, selain menambah cinta di antara kita bersama, dan juga tujuan yang paling utama kita memuliakan atau mengutamakan atau memaksimalkan khusyuk di dalam salat. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sampai sekarang kita bersama-sama sudah bisa tadabbur, sudah bisa tafsir, sudah bisa mempelajari tafsir Al-Quran sampai 6 surat. Ini luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai kita mentafsirkan dan mentadabburi Al-Quran 100% 30 juz. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaAllah tetap istiqamah, tetap kita rutinitas supaya insyaAllah amal kita termasuk amal yang saleh, yang pahalanya pahala yang maksimal, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa inqal. Sebaik-baik amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan secara istiqamah, rutin. Kita alhamdulillah walaupun sekali seminggu, seharusnya lebih dari itu, tapi walaupun sekali seminggu, tapi mudah-mudahan insya Allah pahalanya di sisi Allah itu sangat besar. Mudah-mudahan insyaAllah pahalanya menjadi salah satu alasan yang membuat kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bersama-sama akan mempelajari surat yang sangat berkaitan dengan akidah. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita harus berpegang teguh pada akidah kita. Kita memiliki akidah yang sangat mulia, yaitu akidah al-Islam, dengan akidah dan kepercayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu luar biasa. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya lewat lidah. Bukan hanya lewat lidah. Setiap orang bisa melakukan itu, tapi lewat ikhtiar dan berusaha untuk menjaga akidah ini. Hari ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suratul kafirin, suratul kafirun. Suratul kafirun ini diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbabun nuzulnya, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat tawaran. Datanglah tokoh-tokoh Quraisy, presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang di suku Quraisy datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu mereka sudah menyerah.
Karena pasti Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan pernah meninggalkan Islam, tidak akan pernah meninggalkan akidahnya. Akhirnya mereka datang silaturahim, saya nggak tahu namanya silaturahim atau ziarah. Mereka datang berkunjung kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk negosiasi, untuk melakukan kompromi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kompromi bagaimana? Mereka datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kalau engkau tidak mau meninggalkan dakwahmu, kalau engkau tidak ingin meninggalkan Tuhanmu, tidak ingin meninggalkan al-Islam, agama al-Islam itu yang sangat mulia, maka yuk kita bekerja sama." Bagaimana bekerja sama? Kata Rasulullah. Nah, tokoh-tokoh Quraisy berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah." Nah, bisa jadi mereka menyampaikan kepada beliau cara kompromi menurut mereka. "Ta'budu ilahana sanah wa na'budu ilahaka sanah." Kamu beribadah, kita bersama-sama semua, termasuk kamu ya Muhammad dan pengikutmu ya Muhammad. Kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan kami. Nah, kita bersatu pada tahun pertama. Pada tahun kedua, kita juga bersatu menyembah dan beribadah kepada Tuhanmu ya Muhammad. Bagaimana? Setuju enggak? Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Mereka menyampaikan tawaran yang kedua. Nah, bagaimana kalau enggak apa-apa, kamu beribadah kepada Tuhanmu, kami beribadah kepada Tuhan kami. Tapi kamu mengikuti cara kami beribadah kepada Allah atau kepada Tuhan-Tuhan kami. Supaya kalau ada orang dari luar Mekah datang, mereka melihat kita adalah kukuh, kita adalah kuat, kita adalah solidaritas, dan kita beribadah dengan cara yang sama. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga. Tidak. Cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah dan bersembah kepada Dia telah diturunkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan pernah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara orang musyrik, dengan cara orang kafir. Luar biasa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka memberikan godaan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana kalau engkau menjadi ketua? Bagaimana kalau engkau menjadi presiden? Bagaimana kalau engkau menjadi petinggi suku Quraisy? Berarti luar biasa, itu sudah menjadi tokoh yang paling besar. Bagaimana Rasulullah bisa menjadi seperti itu supaya engkau mengikuti dan menyembah kepada Tuhan-Tuhan kami? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Mereka berkata, ya Rasulullah, kamu ini, istri kamu ini sudah tua. Bagaimana kalau kita memberikan kepadamu istri-istri yang paling cantik di dalam suku Quraisy? Dia berkata, tidak juga. Mereka berkata, ya Rasulullah, kamu tidak terlalu kaya. Bagaimana kalau kita mengumpulkan kekayaan Quraisy semuanya, memberikan kepadamu dengan satu alasan, satu syarat, supaya engkau meninggalkan Tuhanmu, meninggalkan al-Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak. Law wada'tum asy-syamsa fi yamini wal qamara fi shamali ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu. Kalau engkau memberikan matahari diletakkan di kananku dan juga bulan diletakkan, diberikan kepada kiriku, supaya saya meninggalkan Allah dan meninggalkan agama Islam, saya tidak akan pernah. Luar biasa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam harus berpegang teguh pada akidahnya. Tidak mudah dia jauh dari akidah, tidak mudah dia kompromi dalam akidahnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah tawaran ini dan kompromi ini dari tokoh-tokoh Quraisy, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu ke-19. Nah, ada urutan-urutan wahyu. Nah, beda dibandingkan dengan urutan surat di dalam Al-Qur'an. Kalau surat Al-Kafirun itu urutannya di dalam Al-Qur'an hampir 108. Sedangkan urutannya dalam wahyu, dalam turunannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk wahyu ke-19. Nah, suratul Kafirin itu diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا
أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Itu adalah surat Al-Kafirun yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kronologis yang telah diceritakan tadi. Masya Allah, luar biasa. Ayo kita bersama-sama sekarang kita mentadabburi surat Al-Kafirun. Di dalamnya ini dimulaikan dengan qul. Qul. Sebagaimana kita mulai di dalam surat Al-Falaq dan juga mulai surat An-Nas. Ada qaul yang sangat dhaif, sangat dhaif. Mereka tidak membacakan qul, tidak membacakan qul. Ya ayyuhal kafirun. Tapi ini termasuk qiraat syadzah. Qiraat-qiraat yang tidak ada yang sanadnya putus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya itu sangat dhaif. Nah, jadi kalau ada seseorang berkata kita memulai langsung ya ayyuhalladzina kafaru, tidak boleh. Kita harus menyempurnakannya dengan qul. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita semuanya tahu qiraat Al-Qur'an itu adalah 10 yang paling sah. 7 disempurnakan dengan 3 itu 10. Itu yang sah, yang boleh kita membacakannya apabila kita berdiri untuk melakukan salat. Tapi ada qiraat syadzah juga. Ini tidak termasuk qiraat, kita tidak berkata tidak sah, tapi tidak boleh kita membacakannya di dalam salat karena ada beberapa alasan. Alasan tulisannya tidak sesuai dengan tulisan Al-Quran. Qaidahnya, tata bahasanya tidak sesuai dengan nahwu dan sarf. Yang ketiga, riwayatnya putus-putus atau riwayatnya dhaif. Sebagaimana ada hadis dhaif, hadis sahih kan? Nah, kalau ada masalah dalam riwayatnya, dalam silsilah perawi-perawi qiraah ini, maka kita tidak boleh membacakannya di dalam salat. Nah, jadi harus kalau kita mau berdiri untuk melakukan salat, harus kita mulai dengan qul. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, qul apa artinya qul itu? Qul katakanlah wahai Muhammad. Nah, qul ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuha, memanggil ya ayyuhal kafirun. La al-kafirun. Apa artinya kafir? Kafir ini datang seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahkan ini diambil dari bahasa Arab. Kafir ini datang dari mungkin atau cover dalam bahasa Inggris datang dari kafir. Kafir itu artinya menutup. Nah, dari kafar, menutup. Nah, menutupi kebaikan atau menutupi kebenaran. Mereka ada kebenaran, mengetahui bahwasanya ini ada kebenaran. Tinggal mereka membuka penutupannya supaya mereka bisa mengetahui kebenarannya. Tapi mereka tidak mau berusaha untuk membuka penutupan itu supaya melihat kebenaran. Oleh karena itu mereka adalah orang kafir. Nah, istilah kafir itu banyak berebutan di antara umat-umat Islam, tapi berebutan itu terjadi pada zaman sekarang. Dulu tidak ada. Semua umat Islam itu sepakat bahwasanya ini ada kafir, ada muslim. Ada juga orang yang kafir karena fusuk, ada juga yang kafir karena inkar, ada juga yang kafir karena malas. Nah, jadi ada beberapa kind, there is a lot of kind of kafir. Jadi ada beberapa macam dari kafir. Kafir yang pertama, kafir dengan mengingkari atau mendustakan. Seperti seseorang yang tidak pernah masuk Islam. Kenapa? Karena dia mendustakan, tidak percaya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kafir jelas. Kita tidak bisa memainkan istilah-istilah ini karena sudah diberikan namanya oleh Al-Qur'an. Nah, kafir. Dan ini tidak termasuk kita mencela. Ini termasuk celaan atau penghinaan. Itu namanya kafir. Namanya kafir. Bukan ini tidak termasuk celaan atau mungkin penghinaan dalam agama Islam. Nah, ada muslim, ada kafir. Ada juga di antara daerah Islam sudah percaya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bisa disebut juga kafir. Nah, tapi ini kita tidak boleh memanggil dia kafir di sini, kafir pergi. Enggak.
Nah, ini yang sudah masuk Islam tidak boleh. Nah, seperti orang yang meninggalkan salat. Nah, meninggalkan salat, tapi dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia tidak melakukan salat karena mengingkari hukum salat. Dia berkata salat itu tidak wajib, atau mungkin mengingkari hukum zina. Dia berkata zina itu halal, atau dia menghalalkan miras, minuman keras. Ini namanya kafir, tapi kita tidak boleh memanggil dia kafir. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Nah, dan juga ada beberapa orang yang meninggalkan salat, mereka sudah tahu, yakin, percaya, beriktikad bahwasanya salat itu wajib, hukumnya wajib. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Itu namanya uh, uh, tidak salat karena malas. Malas, tidak mau salat gitu karena malas. Tapi dia sudah yakin bahwasanya salat ini adalah wajib. Dia sudah yakin bahwasanya zina itu adalah haram. Tapi tetap dia melakukannya. Nah, tapi sudah mengakui hukumnya itu haram. Nah, orang ini termasuk fasik. Termasuk dakhala fi dairatil fusuq. Nah, walaupun Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tegas dalam masalah ini. Orang yang tidak melakukan salat walaupun dia malas, maka dia kafir. Terjadi debat, munadharah, debat antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, kok kenapa engkau berlaku begitu? Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, karena dia mengingkari atau tidak melakukan ma'lumun bid-din bil-darurah. Dia tidak melakukan atau tidak mengerjakan, tidak bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hukum di antara hukum yang paling utama dalam agama Islam. Nah, kata Imam Syafi'i, nah kalau begitu dia kalau kembali ke Islam bagaimana? Bagaimana caranya? Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, harus supaya dia masuk Islam lagi setelah dia meninggalkan salat, supaya masuk Islam lagi harus mulai membacakan lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, harus bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala lagi. Nah, kata Imam Syafi'i itu dia melakukannya setiap hari dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau juga dalam kejadian-kejadian yang biasa di dunia, kejadian dahsyat, dia berkata la ilaha illallah. Selama dia berkata la ilaha illallah berarti sudah masuk Islam lagi. Kata Imam Syafi'i, dalam semua hal, semua kondisi, selama dia tidak melakukan ibadah salat tapi secara malas karena dia malas atau tidak mau melakukannya, tapi sudah dia percaya bahwasanya itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala dan itu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menurut Imam Syafi'i itu tidak bisa disebut sebagai kafir. Nah, ini mungkin beberapa detail-detail di dalam masalah, karena mungkin setahun yang lalu pernah muncul istilah kafir. Apakah kita memanggil orang non-muslim itu kafir atau non-muslim, atau memilih panggilan-panggilan yang lebih lembut. Sebenarnya itu tidak keras, tidak kasar juga panggilan kafir. Tidak. Perlu kita ini menyampaikan kepada mereka, ini bukan penghinaan, bukan celaan juga. Nah, supaya mereka tidak salah pahami. Nah, dan juga di dalam surat Al-Kafirun perlu kita tahu teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kepada kita, walaupun dia orang kafir, non-muslim, tidak pernah menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak pernah masuk Islam dan mendustakan agama Islam, tetap kita toleransi karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kita menerimanya di dalam surat Al-Kafirun. Nah, qul ya ayyuhal kafirun, wahai kafir-kafir Quraisy, la a'budu ma ta'budun. La, sekali-kali tidak. La a'budu, la a'budu. Saya sekarang dan tidak akan pernah, artinya sekarang dan tidak akan pernah. La a'budu ma ta'budun. Apa yang kalian sembah sekarang. Nah, Tuhan-Tuhan kalian sekarang, saya tidak akan pernah beribadah kepada mereka. Wah, ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian memiliki banyak Tuhan. Nah,
di antara strategi Quraisy, itu mereka punya strategi yang sangat penting orang Quraisy ini. Kenapa strategi? Mereka ingin menjadi orang kaya. Mereka ingin menjadi negara kaya. Mereka ingin memerdekakan dan juga memajukan ekonominya. Dengan cara apa? Nah, dengan cara yang sangat cerdas. Quraisy itu, suku Quraisy, ingin mendatangkan banyak turis-turis. Apa itu turis? Ingin meningkatkan berwisata. Nah, ingin mendatangkan wisatawan. Dari mana? Dari seluruh Timur Tengah, bahkan dari seluruh dunia. Supaya apa? Wisata itu wisata religius, wisata agamis. Nah, wisata agamis itu lewat apa? Lewat membawa-bawa Tuhan-Tuhan dari berbagai daerah. Nah, mereka membawa Tuhan yang disembah di daerah Syam, di Suriah, di Jordan, di Mesir, di Irak. Saat itu nama Suriah dan Irak dan Palestina tidak ada. Ada nama yang namanya Al-Ghasasinah, Ardul Ghasasinah atau Ardul Syam. Membawa semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala di sana dibawa kemana? Ke Makkah. Nah, yang disembah juga di Yaman dibawa ke Makkah. Yang disembah di Najd dibawa ke Makkah. Yang disembah di Mesir dibawa ke Makkah. Mengumpulkan semua Tuhan-Tuhan itu. Satu Tuhan diletakkan dekat dari Ka'bah. Satu Tuhan diletakkan di atas As-Safa. Satu Tuhan diletakkan di atas Gunung Uhud. Yang lain di atas Al-Marwah. Nah, jadi mereka membawa banyak Tuhan, puluhan Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala di negara Arab saat itu, bahkan di daerah Romawi dan juga Farisi. Nah, itu membuat semua suku-suku yang menyembah kepada Tuhan-Tuhan ini datang ke Makkah sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Sebenarnya sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada, sebelum diutuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya ada banyak Ka'bah. Bukan hanya satu Ka'bah yang ada di negara Arab. Ada banyak Ka'bah. Ka'bah yang ada di Najd. Ada Ka'bah ada di Yaman. Ada Ka'bah ada di Hijaz. Ada Ka'bah ada di Taif. Banyak Ka'bah. Nah, orang Quraisy ini, masyarakat yang ada di Quraisy, mereka ingin menjadikan Ka'bah mereka itu Ka'bah yang paling dikunjungi. Ka'bah yang paling dikelilingi oleh orang-orang Arab dan Timur Tengah saat itu. Oleh karena itu melakukan strategi. Mereka melakukan strategi ini. Mereka menjadikannya sebagai jalan untuk tijarah, pedagang. Mereka membawa juga Tuhan-Tuhan beberapa suku ke Quraisy, ke Makkah, supaya banyak orang datang ke sana, jual beli di sana untuk memberdayakan dan memajukan ekonomi negeri Quraisy saat itu. Nah, sama juga kalau Indonesia ini, kalau kita mengembangkan perwisata di Indonesia, pasti ekonomi Indonesia itu akan menjadi lebih maju. Kalau kita melihat itu negeri Prancis itu sangat maju dan bagian besar bukan terbesar di antara bagian yang paling besar dari ekonomi Prancis itu adalah perwisata. Saya sendiri pernah di sana dan melihat ini. Nah, wisatawan di sana mencapai 100 juta. Bisa mencapai 90 juta setiap tahun. Itu luar biasa. Nah, kalau kita juga bisa melakukan itu di Indonesia, tapi jangan dengan cara yang salah. Pasti dengan cara yang benar, yang diridai Allah Subhanahu wa taala, supaya kita memajukan ekonomi umat, supaya juga wisatawan yang datang ke Indonesia ini sambil mereka memajukan ekonomi umat Indonesia, mereka juga kita mendakwah, mengajak mereka untuk masuk agama Islam. Itu luar biasa. Saya pernah ini mengalaminya bersama saudara-saudara saya ketika saya di Yaman. Banyak wisatawan dulu ketika Yaman ini aman, banyak wisatawan yang datang dari United States, dari Amerika Serikat, dari Rusia, dari Eropa, dari Afrika untuk melihat sejarah-sejarah Yaman. Alhamdulillah kami ambil kesempatan untuk mengajak mereka masuk agama Islam dan berhasil beberapa orang di antara mereka, khususnya akhwat, alhamdulillah cepat masuk agama Islam. Masya Allah. Nah, itu yang kita bisa melakukannya dan bisa menerapkannya dari negeri Quraisy ya. Tapi dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah yang mereka lakukan. Nah, karena Tuhan mereka itu sangat banyak, tidak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Tuhannya.
Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala yang paling benar, yang menciptakan segala-galanya, dan mungkin meninggalkan ini supaya beribadah kepada Tuhan-Tuhan palsu. Kenapa Tuhan-Tuhan palsu? Mohon maaf. Tuhan palsu itu kenapa? Di jahiliyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-Tuhan itu bisa dibuat oleh tamr, oleh kurma. Mereka mengumpulkan kurma buat Tuhan, buat berhala, buat patung. Nah, lalu mereka beribadah kepada patung ini yang terbuat dari kurma. Apabila mereka lapar, mereka makan Tuhan tersebut. La ilaha illallah. Nah, atau kalau mereka berada di padang pasir, coba lihat. Kalau mereka berada di padang pasir bersama unta, nah, kalau mereka merasa butuh ingin beribadah dan menyembah kepada Tuhan mereka, mereka nunggu sampai, mohon maaf ya, nunggu sampai unta itu kencing, mereka mengumpulkan kencingnya, dicampur dengan tanah, campur tanah yang basah itu mereka membuat Tuhan, membuat patung pakai tanah yang basah, yang dibasahi oleh kencingnya atau air kecilnya unta. La ilaha illallah. Itu Tuhan seperti itu. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Tuhan yang maha mulia untuk menyembah kepada Tuhan-Tuhan mereka seperti itu? Nah, mereka punya Tuhan yang namanya Hubal, ada yang namanya Wudda, Suwa'a, Nasra, ada juga yang namanya Al-Uzza, ada yang namanya Allat, ada yang namanya Ba'al. Nah, semua Tuhan-Tuhan ini dikumpulkan dari Yaman, dikumpulkan dari Najd, dikumpulkan dari Hijaz. Hubal sendiri ini yang paling terkenal ini dibawa dari Syam, dari Suriah. Nah, jadi mereka tidak punya prinsip untuk beribadah kepada Tuhan mereka ini. Mereka hanya punya satu prinsip, yaitu ekonomi, kekayaan. Kalau diberi kekayaan, mereka siap menyembah kepada siapapun. Nah, supaya tidak ada masalah, bahkan mereka ingin berkompromi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka siap meninggalkan Tuhan mereka itu 1 tahun supaya beribadah kepada Tuhan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1 tahun. Nah, jadi mereka tidak punya prinsip. Nah, prinsip mereka hanya kekayaan. Ini mungkin message dan juga pesan kepada semua umat Islam. Jangan sampai kita meninggalkan akidah kita dengan mungkin dengan alasan ekonomi, dengan alasan kekayaan. Jangan sampai kita main project dengan alasan kita dapat kekayaan 1M, 2M, 1 triliun, 2 triliun. Nah, astagfirullah, kita tidak akan hidup selama-lama di dunia ini. Pasti kita tidak bisa menikmati itu selama-lamanya. Nah, paling 10 tahun, 15 tahun, setelah itu kita akan dipertanggungjawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan akidah kita dengan alasan duniawi. Entah itu alasan ekonomi atau karena ikut-ikutan atau mungkin ikut masyarakat atau mungkin ikut teman. Nah, kita tetap berpegang teguh pada akidah kita sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Maaf, ini saya mau baca komentar, ada yang mungkin terus. Saya selesai dulu ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian pun tidak boleh menyembah Tuhanku. Kalau kalian yakin bahwasanya Tuhan kalian itu sudah benar, kalau kalian sudah percaya bahwasanya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang paling sah, maka kenapa kalian mau percaya kepada Tuhanku? Kenapa kalian ingin beribadah kepada Tuhanku? Itu tidak masuk akal, tidak masuk logika. Karena ada 2 hal yang bertentangan di sini. Kenapa engkau siap untuk meninggalkan Tuhanmu yang engkau percaya 100% ini benar supaya menyembah Tuhanku? Nah, itu tidak termasuk akal, tidak masuk akal. Wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak akan pernah beribadah kepada Tuhan kalian yang telah kalian sembah masa lalu. Nah, ini kompromi di antara kompromi
dan diskusi dan negosiasi tokoh-tokoh Quraisy ketika mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kalau engkau tidak ingin menyembah Tuhan-Tuhan kami sekarang yang kami bawa dari beberapa negara, dari beberapa suku, bagaimana kalau kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami, Tuhan-Tuhan nenek moyang kami?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali-kali, "Tidak. Saya sudah tahu kebenaran dan juga Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan segala-galanya. Saya tidak akan pernah meninggalkan ibadah kepadanya." Masya Allah. Wala ana abidun ma'abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ini mengucapkannya lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Tidak boleh. Ini yang pertama Tuhan, yang kedua adalah cara. Nah, mereka juga negosiasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau tidak mau beribadah dan menyembah Tuhan kami, maka yuk jangan mengikuti caramu sendiri. Kita bersama-sama melakukan satu cara untuk beribadah kepada Tuhan kami. Dan juga kamu mengikuti cara kami, tapi menyembah atau bersembah beribadah kepada Tuhanmu. Bagaimana Muhammad? Bisa enggak? Kata Muhammad, tidak. Karena ini sangat bertentangan. Nah, orang-orang Quraisy, kafir-kafir Quraisy itu, ibadah mereka sangat aneh. Bahkan tawaf haji mereka itu sangat aneh. Tidak sesuai dengan tawaf umat Islam. Di sana, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang jahiliyah, orang-orang musyrik, kalau mereka ingin tawaf dan ingin haji, mereka telanjang, mohon maaf ya. Mereka membuka semua bajunya, perempuan maupun laki-laki, semuanya buka bajunya dan tawaf secara telanjang. Astagfirullah. Nah, kenapa? Dengan alasan mereka ingin membuka semua baju-baju mereka yang bisa pernah melakukan haram, pernah mungkin sempurna dari uang haram. Jadi mereka ingin bertemu sama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka kali pertama. Nah, dengan alasan yang begitu aneh, mereka ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti cara mereka. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalian punya caramu sendiri, silahkan kalau mau melakukannya. Silahkan kalau mau melakukannya. Tapi saya tidak akan pernah mengikuti cara kalian. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidun ma'abudtum. Wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian adalah agama kalian, dan juga bagiku agamaku. Sederhana saja. Kita bersama-sama, kalau kalian mau, kita hidup bersama-sama. Tidak saling memusuhi, tidak saling membenci, tidak saling membuat konspirasi, tidak saling membunuh. Kita nggak apa-apa. Kalau kalian damai, kami damai. Kita hidup bersama-sama secara toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Kalian tanggung jawab atas kepercayaan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kami adalah tanggung jawab atas kepercayaan kita dan agama kita dan cara ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mempraktik atau mengamalkan surat Al-Kafirun di zaman sekarang, khususnya di Indonesia, ada berbagai kepercayaan, berbagai tariqah, berbagai ormas, berbagai agama. Ada juga Kristen, Katolik, Protestan, ada juga Islam, ada Sunnah dan Syiah, ada juga Buddha, ada Hindu, ada beberapa kepercayaan di dalam agama Islam, di dalam negeri Indonesia. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku toleransi, saling mencintai, solidaritas untuk memajukan negeri kita, karena itu yang akan mempersatukan kita. Solidaritas untuk menjadikan negeri kita lebih baik, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Itu kita bersatu dengan tujuan ini. Tapi kita saling mencintai, bisa jadi. Nah, bisa jadi kita toleransi. Itu tidak perlu umat Kristen mereka datang di masjid, mereka melakukan salat bersama. Tidak perlu, enggak apa-apa. Kami tidak keberatan kalau kalian tidak melakukannya, enggak apa-apa. Sebagaimana kami umat Islam tidak usah mengikuti ibadah-ibadah kalian dan ritual kalian. Nah, saat kalian memiliki mungkin beberapa kejadian-kejadian atau istiwa atau mungkin acara seperti Natal, kita tidak usah ikut. Kita tetap ini saling mencintai, kita tetap bertoleransi.
itu tidak berarti kita ikut mengucapkan, bisa jadi mengucapkan selamat atau mungkin mengikuti ritual-ritual yang dilakukan di Christmas. Tidak usah, tidak usah. Kita tetap ini saling mencintai, itu tidak akan berubah dengan apabila kita tidak melakukan ritual-ritual kalian dan kalian tidak melakukan ritual-ritual kita. Bahkan itu tidak perlu. Kita tidak ingin itu. Tidak meminta itu dari umat lain dan mereka harus tidak meminta itu dari kita. Nah, dan juga mereka, sebagaimana mereka tidak diwajibkan untuk mengucapkan selamat pada Idul Fitri, dan mereka tidak diminta untuk mengikuti salat Idul Fitri, begitu juga kita tidak diminta. Nah, tidak diminta untuk mengikuti ritual-ritual mereka di Christmas atau di atau Natal atau mungkin ayat, acara-acara agama-agama lain. Nah, itu yang perlu kita tahu. Walaupun ulama-ulama Al-Azhar pernah menyampaikan pendapat yang lain. Mereka berkata, nggak apa-apa. Kalau kita mau mengucapkan selamat, nggak apa-apa. Asal kita di dalam keyakinan kita itu tidak percaya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita perlu meyakini itu. Nah, bahkan itu Syekhul Azhar Ahmadut Thayyib itu kalau ada acara Natal atau mungkin acara Christmas, Ahmadut Thayyib itu berangkat dan menghadiri acara itu di dalam gerejanya. Ketika mereka berdoa, Ahmadut Thayyib ini Syekh Al-Azhar diam saja, tidak mengikuti ritual-ritual mereka. Nah, jadi kalau mau mengikuti Syekh Al-Azhar, mengucapkan selamat juga boleh. Kalau mau mengikuti kebanyakan ulama Islam, tidak mengucapkan selamat juga boleh. Nah, agama Islam insya Allah itu sangat luas. Jangan saling membenci dan juga saling mengingkari gara-gara beda pendapat. Itu mungkin penjelasan dan juga tadabbur dari surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir kepada Ustadz Yazin. Alhamdulillah, ini materi yang sangat menarik sekali, ya, berkaitan tentang toleransi di surah Al-Kafirun ini. Alhamdulillah, yang baru-baru ini juga sempat ramai dan diperbincangkan tentang toleransi ini. Nah, Afwan Ustaz, mungkin ada beberapa pertanyaan kita tampung. Yang pertama, kalau kalimat man taraka sholata faqad kafar. Nah, apa pengertian dari kafar ini? Ustaz, yang pertama itu man taraka sholata faqad kafar. Nah, yang kedua, berkaitan tentang sikap kita. Nah, berkaitan tentang sikap kita, menurut Quran surah Al-Kafirun ini sudah jelas dan begitu jelas bagaimana sikap toleransi kita terhadap agama lain. Nah, tetapi kenapa orang pintar Islam setelah menduduki jabatan ada kesan atau seolah-olah mereka mengkaburkan masalah ini dengan berbagai dalih? Kalau ada yang tegas dicap tidak toleran dan lain sebagainya. Lantas bagaimana sikap kita yang sesuai dengan syariat dan bisa diterima oleh mereka? Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga, Satu-satu dulu Ustaz. Oh, satu-satu dulu. Yang pertama tentang salat. Tentang salat, man taraka sholata faqad kafar. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi, ini sebenarnya telah disampaikan, tapi secara detail ini kita memantar salah kita bertanya kepada dia, apakah kamu meninggalkan salat ini karena ingkar hukumnya atau juga karena malas? Nah, kalau sudah ingkar itu kafir. Nah, kalau sudah malas termasuk fasik, harus bertaubat. Dua-duanya harus bertaubat. Nah, tapi dua-duanya juga tidak boleh kita memanggil mereka kafir selama mereka menyaksikan bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah. Oke, jelas ya. Oke, pertanyaan yang kedua barusan tentang sikap kita, Ustaz. Sikap kita yang dianggap ketika misalkan kita menjabat, ya, akan mendapat jabatan, nah, lalu seolah-olah mengkaburkan masalah ini tentang muslim dan kafir.
Nah, ini perlu kita memahami mungkin kondisi dan lokasi mereka. Lokasi mereka sekarang, lokasi mereka berada di atas. Jadi mereka pemimpin, bukan hanya pemimpin umat Islam saja. Nah, mereka memimpin juga umat Islam dan umat Kristen dan umat Yahudi, umat Hindu dan juga banyak umat. Nah, jadi harus menenangkan hati-hati umat ini dengan harus jangan kabur dari akidahnya. Selama itu salah satu pendapat ulama, maka tidak apa-apa. Dan juga bagi pemimpin lebih bagus, bahkan harus memilih pendapat di antara beberapa pendapat di antara pendapat ulama, memilih pendapat yang paling menjaga toleransi, yang paling menjaga kesatuan negara. Nah, itu yang perlu mungkin kita memahami lokasi mereka. Nah, kalau mereka sudah ulama, pasti mereka sudah tahu ini antara ada beberapa pendapat ulama, maka mereka akan memilih salah satu pendapat yang sah, yang benar, yang berdasarkan dalil. Nah, yang paling toleran. Kenapa ada banyak pendapat-pendapat ulama tentang toleransi? Karena kadang-kadang ada beberapa negara itu yang sama sekali tidak ada kepercayaan lain. Tidak ada. Seperti mungkin Saudi. Saudi itu tidak ada agama lain. 100% di antara yang warga negara Saudi itu 100% itu umat Islam. Bahkan di antara persyaratan untuk dapat warga negara Saudi itu harus Islam. Jadi 100%. Di Yaman hampir 99%. Di Kuwait begitu 100%, di Maldives 100%, di Qatar 100%, di Oman 100%. Ya, jadi ulama-ulama yang di negeri-negeri ini pasti ada pendapat-pendapat beda dibandingkan dengan ulama yang ada di Mesir. Di Mesir ada berbagai agama, bahkan hampir 12 sampai 10% di antara penduduk Mesir itu Kristen, non-Muslim, Katolik, ortodoks ya di sana, di sana Kiptik ortodoks. Nah, kalau juga di Lebanon umat Islam di sana hanya 60%. Nah, sedangkan yang lain 40% atau 35% itu semuanya Kristen. Nah, di Suriah 10%, di Irak 5%. Nah, jadi ulama-ulama yang ada di negeri ini pendapat mereka pasti beda dibandingkan dengan ulama-ulama yang ada di Saudi. Nah, itu tidak radikal dan juga itu tidak liberal. Kita tidak akan menghukumkan mereka. Mereka memberikan pendapat dan fatwa mereka sesuai dengan kondisi negara mereka masing-masing. Kita di Indonesia juga tidak usah ikut-ikutan. Harus kita punya ulama sendiri mengukur kondisi yang di Indonesia itu seperti apa, mengeluarkan fatwa sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Jangan berkata kata Ibnu Baz, kata Ibnu Utsaimin, kata Imam gitu, kata Imam gitu yang di Timur Tengah. Mereka mengeluarkan fitnah sesuai dengan kondisi negara mereka masing-masing. Nah, sesuai dengan juga ikatan antara mereka dan juga dengan khalifah, dengan presiden di sana. Kalau ikatan mereka kuat, mereka akan memberikan fatwa sesuai dengan keinginan presiden. Jadi kita tidak usah ikut-ikutan. Nah, itu harus kita punya merdeka. Sebagaimana ingin merdeka dalam ekonomi, ingin merdeka sebagai negara, harus juga merdeka sebagai agama. Atau mungkin fatwa bukan agama ya, agama itu satu. Fatwa kita harus merdeka. Ya. Oke, syukran Tad. Mungkin satu lagi, menurut Ustadz, bahaya mana antara kafirin dengan munafikin di kaum muslimin, Ustadz? Nah, ya menurut saya ya munafikin itu wajar, lebih bahaya karena mereka mengaku Islam dan mereka masuk di dalam kelompok-kelompok kita. Nah, dan juga merusak Islam dan berusaha untuk merusak Islam dari dalamnya untuk menumbuhkan permusuhan antara umat Islam, antara ormas-ormas, buat masalah-masalah sampai umat Islam itu sibuk saling memusuhi, saling merusak dan juga saling menuduh. Nah, sibuk dengan hal itu. Nah, akhirnya musuh-musuh Islam itu saling semakin maju, semakin kuat, sedangkan umat Islam masih sibuk dengan civil war atau perang saudara. Oke, Ustaz, syukur kasir. Alhamdulillah, jelas sekali kita sudah membahas tentang surah Al-Kafirun ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan hari ke hari kita
bisa toleran terhadap agama lain, tidak mengikuti ibadahnya, kita menghormati agama lain, namun kita tidak ikut dalam cara mereka beribadah kepadanya. Oke, alhamdulillah beberapa penyampaian pertanyaan yang sudah terlontarkan sudah terjawab, dan alhamdulillah maka dengan itu kita akhiri majelis ilmu ini, dan saya sebagai moderator saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Jazen Al-Hakimi yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini, menambah wawasan bagi kita, mendewasakan pengetahuan kita, dan kita sebagai tidak toleran terhadap agama lain, akhirnya persaudaraan kita tetap terjaga. Oke, dengan itu mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz. Doa ya, bismillah. Ustaz, syukran Ustaz. Nah, kita bersama-sama doa yang mudah-mudahan menjadi doa yang diijabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عنا عيوبنا ووفقنا إلى ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Syukran katsir. Alhamdulillah, asatidzah dan asatidzah kita sudah selesai, dan para hadirin jemaah, alhamdulillah kita sudah selesai taklim untuk hari ini. Sampai ketemu di taklim selanjutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ahsanallahu ilaik. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Tolong beritahu Hamzah, Afwan nih, tolong kasih tahu bahwa akan ada kajian. Ya, insya Allah kita akan mengadakan kajian hari Ahad besok, Tarhib Ramadan dengan tema meneladani amalan sahabat dan tabi'in di bulan Ramadan. Insya Allah acara akan dimulai jam 4 sore sampai menjelang badak maghrib pukul 17.30. Silakan bagi yang ingin mendaftarkan bisa langsung atau bisa juga mengisi terlebih dahulu daftar hadir yang linknya akan dikirimkan via chatroom ya. Insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon keikhlasannya untuk dapat mensosialisasikan kepada sahabat, keluarga, dan juga tetangga. Mohon maaf apabila ada kendala teknis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk para partisipan yang ingin lebih dahulu, silahkan bisa langsung meninggalkan room, atau bagi untuk panitia agar tetap di room ya, kita akan mengadakan evaluasi dan rapat persiapan acara besok. Terima kasih. Jazakumullah khairan.